to scream, but Jadi kebiasaan-kebiasaan positif, Ibu Guru yang ada di depan ini sebagai calon guru penggerak telah menyelesaikan satu modulnya itu nanti kita akan sama-sama lihat. Jadi apa yang saya lakukan nanti ini Ibu Bapak Guru hebat sebagai pengimbasan apa yang saya terima selama mengikuti CGP dari bulan 11 ya. Ini yang pertama itu ada namanya 1.1. Jadi satu itu modul satu itu terdiri dari 4 sub. Sub yang pertama Anandaku. Ini 1.1 itu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara ini adalah bapak pendidikan. Yang gambarnya yang pertama kali memperkenalkan pendidikan. Di dalam filosofinya mengatakan bahwa pendidikan itu merupakan menuntun. Jadi menuntun anak, lalu pendidikan itu menghamba pada murid. Nah, jadi tidak salah saat ini bahwa student center, jadi berpusat kepada siswa. Lalu guru itu ibarat putar. Modul 1.2 itu tentang nilai dan peran guru penggerak. Jadi ada 2 di sini kami pelajari, Ibu Guru Bapak Guru hebat, Anandaku. Ini nilainya adalah guru itu kenapa harus ada guru penggerak supaya dia bisa mandiri. Kemudian reflektif, tidak harus kolaboratif. Ada sesuatu aja kita mantap. Ada begini, inovatif, menghadirkan sesuatu dan sekarang saya rasa 10.3 Welada ini guru-gurunya sudah inovatif, bisa dilihat dari kelasnya. Ada sesuatu yang sebelumnya tidak ada, terus ada, berarti itu namanya inovatif. Lalu berpihak pada murid. Saya rasa ini semuanya tujuan kita bukan cuma di sekolah ini, bahwa pembelajaran itu berpusat kepada siswa. Sehingga ada pemberontak untuk nilai-nilainya ini menjadi pemimpin pembelajaran, lalu menggerakkan komunitas praktisi. Yang mana komunitas? Bapak-bapak Ibu Guru hebat, Anandaku itulah yang komunitas kayak kita pikir, diajak mereka. Dan menjadi coba bagi guru lain, dorong kolaborasi antar guru, harapan tak ke depan sebagai guru. Dan nah ini untuk mewujudkan visi ini di dalam apalagi penggerak itu kita diperkenalkan metode cara inquiry apresiatif dengan istilah badja. Budaya positif juga dapat mendorong murid berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses mendekatkan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Positif ada konsep yang harus kita lakukan, minimal ada 5. Yang pertama disiplin positif. Pendekatan ini pendekatan mendidik dan melakukan kontrol dan kepercayaan diri sudah bisa dikontrol. Makanya atur begini kesepakatan kelas disepakati supaya bisa dikontrol dan Anandaku mengontrol juga dirinya. Kemudian ada nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Posisi kontrol. Nah, ini yang sering kita berada di sini, Ibu Bapak Guru hebat, anak-anakku mungkin juga biasa merasakan pemberi hukuman teman. Kadang itu guru tak ajaki, teman-teman guru tak juga ajaki. Kayak teman, kayak sekarang itu teman guru tak yang di roll. Oh, tidak bisa dia ngomong guru tak. Sekarang guru tak itu guru dengan guru sama-sama kayak teman, supaya kita merasa nyaman. Lalu pemantau, guru tak ada pantau kita. Apa sih kebutuhannya kita sebagai manusia? Pertama, bertahan hidup. Apapun kita lakukan karena mungkin bertahan hidup. Lalu kasih sayang. Kita butuh semua kasih sayang. Ada yang tidak butuh kasih sayang, ada yang butuh tidak dikasihi, tidak disayangi. Lalu yang ketiga itu adalah penguasaan. Kita ingin memberikan kekuasaan. Kekuasaan artinya bukan memberikan perintah, paling tidak kita bisa kita berdiri di depan, bertindak sebagai pemimpin. Tidak ada orang yang mau kapan diburu. Jangan keluar. Di sini kau makan. Pasti semua orang butuh kebebasan. Lalu yang terakhir adalah diterima di lingkungan. Ada orang tidak diterima di lingkungan, benci. Rasanya tidak enak kalau benci. Bapak Ibu Guru hebat, Ibu Guruku mungkin kelima ini kita sepakat ya bahwa ini adalah kebutuhan dasar. Jadi di segitiga restitusi. Maaf ini ada kesalahan ketika ada 3 Ibu Bapak Guru ketika siswa melanggar budaya positif atau kesepakatan kelas itu menstabilkan identitas. Kita tanya dulu, kasih enak dulu perasaannya. Misalnya ada satu siswa saya misalnya datang pakai sepatu, saya datang pakai sandal, saya tidak langsung tanya kenapa pakai sandal. Mungkin masuk
keyakinan kelas. Ditanya nih, kita tahu di kesepakatan kelas tak? Iya, berpakaian apa salah satunya kelas 6? Datang di kelas dengan menggunakan apa? Berseragam lengkap, berarti masih sepatunya. Jadi itu apa itu maksudnya nak? Pakai sandal dengan sendirinya merasa bersalah. Nah, saya setelah dalam menciptakan budaya positif di kelas, Bapak Ibu guru hebat, ini adalah perasaan pada saat dalam mengikuti. Saya berpikir bahwa harus ada kesepakatan bersama. Pengalaman saya yang pernah saya alami terkait penerapan konsep ini, pengalaman pertama Pak Kabir mungkin lebih bintik. Pengalaman pertama saya rasakan adalah ketika murid saya melakukan pelanggaran ketertiban, murid saya memecahkan kaca meja. Dan saya memposisikan diri sebagai manajer, akan tetapi posisi kontrol itu membuat murid lainnya memecahkan lagi kaca bingkai yang ada di kelas seperti ini. Menerapkan konsep ini, penerapan ini dianggap sudah baik menurut saya karena sudah mulai ada disiplin positif, bukan hanya di kelas ini guru, semua kelas 1 sampai kelas 6 ada nilai-nilai kebaikan dan budaya positif. Adapun hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol yang kadang-kala mengarahkan kita sebagai pendidik bertindak sebagai penghukum, karena mungkin anak-anak sekalian, ibu-ibu juga orang manusia biasa, terkadang kita tidak mampu menahan emosi sehingga kita memberikan hukuman. Tadi mungkin sebelum pelajaran model ini saya sering berada posisi di sini dulu, pembuat bersalah dan penghukum. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Inilah tadi partisipasinya. Mungkin ada hal-hal yang ingin diluruskan dalam pertemuan ini. Saya persilakan kepada Anandaku, Ibu guru hebat. Silakan. Ya, saya Ibu Okjana, wali kelas 1, bisa mengikuti jejak Ibu walaupun sebenarnya batas usia sudah terlampaui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu guru hebat, justru saya dengan bangga. Inilah salah satu tujuan dari kita berkolaborasi. Ya, jadi jejak digital memang betul bahwa sebenarnya sebelum ada program pemerintah terkait dengan penggerak, semuanya kita ini sudah melakukan sebenarnya, hanya saja belum dirutinkan. Mungkin melalui kondisi ini kita akan lebih dirutinkan. Jadi apa? Tika, silakan berdiri Nanda. Ya. Sebelum Tika ini bercerita, apakah dia bercerita atau bertanya, kita beri tepuk salut dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, silakan Anda Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu kolaborasinya pagi-pagi menyapu. Bunga daun-daun, itu namanya kolaborasi. Lalu di dalam kelas Nanda Andi Danis itu ibu guru kasih tantangan. Tantangannya adalah ini ada selembar kertas LKPD, silakan didiskusikan. Diskusi 2, 3, 4 itu namanya kolaborasi. Jadi kolaborasi itu Nanda kita melakukan sesuatu tidak sendiri.